Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Timur gelar sarasehan optimalisasi pemenuhan hak anak di lingkungan pendidikan melalui sekolah ramah anak. Melalui sarasehan ini 10 hak anak dalam dunia pendidikan harus diupayakan terpenuhi dengan baik. Bertempat di Kecamatan Masbage, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Timur gelar sarasehan optimalisasi pemenuhan hak anak di lingkungan pendidikan melalui sekolah ramah anak pada Sabtu 27 Mei. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan OPD, perwakilan Forum Pondok Pesantren, Ketua KNPI, Lembaga Pemerhati Anak, dan perwakilan siswa di Lombok Timur. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Timur, Judan Putrabaya menyampaikan, kondisi anak selama di luar sekolah harus betul-betul dijaga dengan baik, terutama bagi anak yang ditinggal oleh keluarganya keluar daerah. Ia menyebutkan masih ditemukan anak yang menghadapi banyak persoalan seperti kegelisahan hingga kondisi fisik yang memiliki banyak tekanan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak sekolah harus bijak melakukan kajian dan mengevaluasi anak didik serta melakukan pendekatan yang baik sehingga anak tidak sampai melakukan hal yang tidak diinginkan. Adanya gagasan pembentukan sekolah ramah anak diharapkan bisa menciptakan sekolah yang peduli, aman, dan nyaman bagi para siswa. Kedepan, pihak LPA sendiri akan mendorong pemerintah daerah untuk membentuk sekolah ramah anak di semua satuan pendidikan yang nantinya bisa dinilai langsung dari pihak Dinas DP3AKB dan Forum Perlindungan Anak di Lombok Timur agar kondisi anak bisa terpantau dengan baik. Ada satu hal yang perlu dipahami oleh dunia pendidikan kita, yaitu terkait dengan kondisi anak ketika dia sedang berada di rumah. Ya, ada beberapa tipe atau kondisi anak yang selama ini kami bisa dapatkan di lapangan. Yang pertama, ada kalanya anak itu dalam pengasuhan yang kurang bagus. Beban tugas yang 50% yang seharusnya itu dibeban oleh kedua orang tuanya, namun pada akhirnya itu harus dipikul atau dibebankan kepada lingkungan sekolah, dalam hal ini adalah lembaga pendidikan. Nah, oleh karena itu harus bijak sekolah melihat, menganalisa, mengevaluasi, mengkaji terhadap anak peserta didik yang ada di lingkungan sekolah itu. Manakala ada indikasi anak ini melakukan kegiatan menyimpang, maka jangan serta-merta anak ini diberikan pelabelan anak nakal, anak yang tidak patuh terhadap guru, dan sebagainya. Harus dilakukan pendekatan lebih jauh. Oleh karena itu ke depan, hari ini kita coba rumuskan bersama-sama konsep-konsep sekolah ramah anak seperti apa yang ingin kita terapkan di Kabupaten Lombok Timur. Yang pasti, bagaimana sekolah itu bisa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, sekolah yang aman, sekolah yang melahirkan pendidikan dengan pola pendidikan dengan penuh kasih sayang, pembinaan, bimbingan, pertolongan, dan Mewakili Bupati Lombok Timur, Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Haji Ahmad menyampaikan, sekolah ramah anak di Lombok Timur sudah mulai dirancang pemerintah. Saat ini baru 2 sekolah yang bisa masuk dalam kategori tersebut yang bisa memenuhi 10 hak anak dalam menjalankan pendidikan. Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan penilaian terhadap sekolah yang telah diajukan, namun belum mencukupi kriteria yang sudah ditentukan. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak di Lombok Timur yang sudah terlapor pada tahun 2022 sebanyak 46 kasus, dan sampai saat ini belum bisa dituntaskan oleh penegak hukum. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual harus dijalankan dengan tegas agar angka kasus kekerasan seksual dapat terus ditekan di tengah masyarakat. Kita harus barangkali membuat kesepakatan hari ini. Namun ini barangkali hasil saksikan Pak Ketua Bupati bahwa salah satu adalah mengeluarkan rekomendasi LPA itu tentang sekolah. Kami nanti siap jajaran DP3AKB dan memberikan pemahaman tentang apa sesungguhnya yang dikatakan sekolah ramah. Konsep-konsep yang barangkali 10 hak-hak anak itu harus segera terpenuhi, dan mohon Pak Ketua LPA 10 hak
anak yang belum terpenuhi mana saja supaya kita bisa berbuat. Dengan kita hanya 10 hak anak, tapi kita tidak tahu mana hak-hak yang belum terpenuhi. Maka dengan demikian kita berharap APH juga sekalian PPLK bukan. Maka kita berharap juga APH dalam hal ini untuk bisa memperlakukan segera Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Di situ sudah jelas di Undang-Undang TPKS itu, barang siapa yang meninggalkan anak di bawah umur dengan alasan kekerasan, pengasaran, budaya dan lain-lain, itu sudah jelas ancamannya 9 tahun dan barang juga dendanya. Sudah ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang baru saja disahkan tahun 2022 ini. Cuma kita kan belum lihat implementasi, belum kita lihat. Isnaini, Alif RG, Selaparang TV melaporkan.